Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah tamlim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa hadir kembali di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kita sampai akhir hayat kita, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan bersamanya mendapatkan pertolongannya di hari kiamat, sehingga kita masuk kategori daftar orang yang mendapatkan syafaatul utsma, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul Amal, yaitu kitab Duratun Nasihin halaman 148. Minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu, penjelasan tentang bahwa Nabi mengenal umatnya kelak di hari kiamat. Saking banyaknya umatnya, bagaimana Nabi mengenal umatnya, yaitu min asaris sujud, ya, min asaril wudu. Kemudian ada mengenali juga Nabi min asaris sujud, ya. Saat ini satu hadis yang akan menjelaskan tentang kejadian yang sangat mencekam yang dialami seluruh umat manusia kelak ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Wa fil khabari, dalam suatu khobar ini hadis secara umum, ya, anin nabiyyi, wa fil khabari, dan diterangkan dalam satu hadis anin nabiyyi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsarun nasu, dikumpulkan atau dihalau atau digiring, an-nasu, manusia, yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Bagaimana kondisinya manusia kelak waktu dikumpulkan, digiring, diarahkan ke padang mahsyar ketika di hari kiamat? Kama waladatuhum ummahatuhum, kama waladatuhum, sebagaimana mereka dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Ummatum, ibu-ibu mereka. Jadi ketika manusia, kita semua nanti digiring,
dikumpulkan, diarahkan satu arah, satu titik ke padang mahsyar. Kondisi mereka kama waladat ummahatuhum, sebagaimana mereka ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi taubahnya seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya bagaimana? Hufatan, urotan, hufatan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sendal, urotan, telanjang bulat, nggak pakai baju. Udah nggak pakai sendal, apalagi sendal, baju aja nggak pakai, urotan, semuanya urotan dalam keadaan telanjang bulat. Ini taubahnya ketika manusia lahir dari rahim ibu dalam kondisi seperti itu, nggak pakai baju, nggak pakai kaos kaki, kulitnya nggak ada yang ditutupi. Saking banyaknya manusia seperti itu, kondisinya seperti itu. Kemudian ada hadis lagi, ada yang lain, ghurran, udah telanjang, yang laki-laki dalam kondisi pulih, belum seperti belum disunat, jadi kulitnya tertutup lagi. Ghurran. Jadi umpamanya kalau kita nih saat ini ketemu di jalan ya, atau dalam kumpul-kumpul satu pertemuan dalam kegiatan rame-rame, pernah nggak kita ngelihat seorang wanita lain jenis yang telanjang bulat? Nggak ada. Paling minimal pakai baju minim, itu aja mata kita sudah kelabakan kemana-mana. Ya, ngelihat kita naik motor atau jalan kaki, ngelihat lain jenis seorang wanita yang bajunya di atas dengkul ketat lagi. Apa yang terlintas dalam kita? Oh, bibirnya kecap ke atas ke bawah. Apalagi ceweknya, perempuannya kelasnya kelas apa? BNB. Apa tuh Pak BNB? Bainok, montok, wow, keren ya. Tapi nanti keadaan manusia ketika dikirim kepada masyarakat, kondisinya seperti itu, hufatan, urotan, ghurlan, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, seperti nggak disunat. Kalau nggak disunat berarti apa? Nafsu birahinya, syahwatnya hilang. Nafsu birahinya, syahwatnya untuk arah ke situ melihat jenis hilang. Karena apa? Memikirkan kondisi mereka masing-masing. Jadi digambarkan kondisi mereka seperti itu, seperti apa? Orang yang lagi sakit dalam kondisi koma. Orang kalau sakit kondisi koma, nggak ada yang diingat. Yang diingat ada hanya merasakan sakit, merasakan kekhawatiran, merasakan hal-hal yang ditakutkan dalam dirinya. Kemudian faqalat Aisyah bertanya. Ini hadis ini yang mengeluarkan Siti Aisyah. Faqalat, maka bertanya, mengatakan Aisyah, Siti Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah bertanya gimana? Ar-rijalu wan nisa'u. Tadi zaman Nabi seperti kan mereka dikumpulkan dalam kondisi itu tadi, nggak pakai baju, telanjang, kemudian dalam keadaan seperti belum disunat. Itu semua laki-laki dan perempuan jadi satu ya Rasul. Kata Nabi, qala, jawab Nabi, na'am, ya. Qalat, jawab Siti Aisyah, wa sau'atahu, wow, jelek banget ya Rasul
Wow, kalau bahasa Jawanya saru amat ya. Saru gitu ya. Tabu, tabu amat. Orang sebanyak itu kumpul laki dan perempuan tidak pakai pakaian. Apa itu enggak tabu ya Rasul? Yang dulu badun, sebagian yang lain melihat bagian yang lain juga, satu mandang, dikhawatirkan seperti itu kata Siti Aisyah. Kemudian fadoroba, maka nepuk sopo nabi alaihi salatu wassalam yadahu, tangannya Nabi ala mangkibaiha, terhadap kedua baunya Siti Aisyah, ditepuk. Setelah Aisyah menyampaikan perkataan seperti itu, aduh jelek banget ya Rasul, ditepuk tangannya dengan mengucapkan waqala ya ibnata bni Abi Quhafa. Siti Aisyah putranya Abu Bakar, sini panggilannya ya ibnata ibni Abi Quhafa, Abu Bakar bin Abi Quhafa, berarti Siti Fatimah cucunya ibnu Abi Quhafa. Ya ibnata bni Abi Quhafa, wahai cucunya Abi Quhafa, wahai anaknya Abu Bakar sahabatku. Istagholan nasu yauma idzin anin nadri. Istagholah, sibuk an-nasu, manusia, anin nadri, dari pandangan yang kamu sampaikan itu, sibuk dari pandangan. Karena apa? Mereka memikirkan perasaannya masing-masing, takut nanti yang dialami. Wasakhisat absaruhum, wasakhisat, dan melotot mandang, saking herannya, saking menyeramkannya kondisi seperti itu, absaruhum, pandangan mereka, ila sama. Jadi mereka pandangnya ke langit, bukan pandangannya satu sama lain. Saling berdoa. Karena apa? Berdoa saat itu sudah tidak ada gunanya. Jadi amal baik, amal jelek kelak di hari kiamat sudah tidak berfungsi. Orang beramal baik di akhirat nggak ada gunanya. Beramal jelek, jadi nggak ada pahala, sudah nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Adanya memikirkan urusan mereka masing-masing. Mereka pandangnya ke langit. Wasakhisat absaruhum ila sama, mata mereka melotot ke atas dengan harapan apa? Dengan harapan cemas, semoga apa? Mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka di padang mahsyar dikumpulkan jadi satu, mereka dalam ruang tunggu, nunggu antrian, dipanggil satu-satu, dihisab satu-satu. Yaqifuna arba'ina sanatan, sudah diam mereka berhenti, arba'ina sanatan, 40 tahun. No, gambarannya berhenti kok 40 tahun. Nunggu antri 40 tahun. Berapa lamanya Pak? Kemarin gambarannya 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, perbandingannya 1000 tahun di dunia 1000 banding 1. 1000 banding 1. Kalau kita hitung-hitung ya, 1 jam kemarin bandingannya gimana Pak? 1 jam di akhirat atau 1 jam di akhirat itu selama Pak seumur manusia 85 tahun. Makanya dulu sering orang tua kita pesan, hidup dunia ini hanya sesaat. Saatun 1 jam. Kadang nggak ada. Kalau umurnya sampai 85 tahun, kalau umurnya 40 tahun berarti setengah jam.
perbandingannya waktu dunia dan akhirat 1000 banding 1. Ini menunggunya 40.000 tahun. Udah nggak bisa digambarkan. Ini saking lamanya. La ya'kuluna wa la yasrabuna. Mereka nggak makan, nggak minum. La ya'kuluna wa la yasrabuna. Mereka nggak makan dan nggak minum selama 40.000 tahun. Kok kuat? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Supaya mereka merasakan lapar dan haus, merasakan sakitnya kayak apa orang kalau lagi kelaparan. Mengingatkan kepada kita sehingga apa? Apabila kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan hal seperti itu, kita keluarkan infak sedekah, termasuk memberi makan orang-orang miskin, memberi makan orang yang lagi puasa, memberikan konsumsi terhadap orang-orang yang jihad di jalan Allah, memberikan jaminan konsumsi terhadap orang-orang yang dalam menghidupkan agama Allah. Ini untuk antisipasi hal ini. Walaupun mereka tidak makan dan tidak minum, tapi orang-orang yang beriman, mereka tidak akan merasakan hal itu. Jadi selama 40 tahun itu mereka menunggu, la ya'kuluna wa la yasrabuna. Kemudian saking lamanya, karena kondisi saat itu matahari didekatkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jarak matahari dan kepala itu sampai sejengkal. Tapi itu kita baca-baca belum menemukan redaksinya. Kalau yang untuk jumhur ulama sepakat bahwa miqdarus samsi wal ardi mailun, jarak perkiraan matahari dan bumi saat di padang mangsar itu mailun, 1 mil. 1 mil berapa kilometer, Pak? Kurang lebih 1,5 kilometer, berarti 1.500 meter ya. 1.500, 1,5 kilo itu kira-kira dari sini jarak berapa? Sampai mana, Pak? Nagrek? Sampai enggak Nagrek? Sampai Bayur, Opo, Anda 1,5 kilo? Paling PLN Bayur kali ya. Itu jaraknya miqdarus samsi wal ardi mailun wa dzalika fil mahsyar. Itu kondisi di padang mahsyar. Lah kita jaraknya sekarang berapa mil? Itu panasnya, di tengah terik matahari, nggak pakai topi, kayak apa gitu ya. Kita ngalamin sendiri, jadi tukang di atas genteng pokoknya, nggak pakai masih pakai baju panjang, masih pakai topi, panasnya nggak kira-kira. Itu jaraknya. Yang jarak sekarang al-an miqdaruhu baina syamsi wal ardi isnani wa tis'una alfin 2 dan 90 alfin berapa juta? 92 juta. Lebihnya wasituna watis omiati alfin 960.000, 92 juta 960.000 mil, bukan kilometer, mil. Itu aja panasnya seperti ini yang sekarang al-an miqdarus samsi wal ardi al-an.
92.920.000 mil. Lah nanti di padang mahsyar cuman 1 mil. Bandingannya berapa itu? Dengan kondisi seperti itu, matahari didekatkan seperti itu dalam ruang tunggu yang panjang, mereka faminhum, ini hadis Nabi ya, faminhum mayyab luhul araku ila qadamaini, saking panasnya keringat keluar dari orang dalam daftar tunggu tersebut, yabluhul araku ila qadamaini, keringat keluar deras bercucuran sampai apa? Dia tenggelam, berjalan apa? Seperti apa? Berjalan di waktu banjir, banjirnya sampai ila qadamaini, sampai tumit, sampai mata kaki. Itu bukan air banjir dari hujan, tapi banjir dari keringat yang turun ke bumi dialami orang itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu kembali lagi sesuai dengan dosa yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Jadi dalam ruang tunggu mereka menunggu di padang mahsyar, karena matahari panasnya seperti itu, keringat yang keluar dari badannya turun ke bumi sehingga membanjiri dia sendiri sampai ila qadamaihi, sampai lututnya, mata kaki. Itu masih sedikit. Wa minhum may yablughu ila saqi, sampai lutut. Ada yang kakinya sampai lutut. Kemudian ada yang sampai perut, ada sampai dada. Yaqulu min tulil wuqufi, itu sepanjang dia dalam ruang tunggu. Jadi walhasil kondisi mereka tenggelam dan berenang di atas keringatnya sendiri ketika menunggu di padang mahsyar. Kondisi seperti itu semua yang dialami sesuai dengan amal perbuatannya, karena merasakan panasnya terik matahari. Gimana supaya kelak kita di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak merasakan panas sama sekali. Kalau nggak panas berarti keringatnya tidak keluar, normal seperti jalan biasa. Mungkin kita ingat hadis Nabi yang sudah populer, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imamun adilun, kemudian wasabun nas'afi ibadatillah, seorang yang dikasih umur masih kuat, masih muda, tapi fi ibadatillah, selalu beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya selalu mu'allaq, nyambung dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu ingat terhadap masjid, seorang yang hatinya terikat, ada ikatan dengan masjid, baik dhahiran wa batinan. Ini yang akan menjadi pelindung kita nanti di padang mahsyar. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya mu'allaqun itu terikat, ada ikatan dengan masjid. Itu yang akan menolong kita. Orang yang berkaitan dengan masjid, orang selalu menghidupkan rumah Allah,
orang yang membantu menghidupkan rumah Allah, orang yang ikut andil dalam memakmurkan rumah Allah, mereka tersebut nanti akan mendapatkan termasuk orang yudilluhu yaumal qiyamah, yang akan mendapatkan perlindungan, naungan di hari kiamat dari teriknya panas matahari yang jaraknya hanya cuma 1 mil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan naungan di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Karena kita ini orang awam, banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah. Kalau Nabi ya udah jelas, Nabi di dunia sudah apa? Enggak pernah kena sinar matahari. Itu Nabi, itu orang yang istimewa. Nabi Muhammad itu enggak pernah kena sinar matahari. Makanya dalam kitab berjanji, kalau Nabi berjalan di tengah terik matahari, bayangannya enggak ada. Bayangannya enggak ada. Karena Pak ditutupi oleh mataharinya tutupin oleh malaikat, jadi bayangannya Nabi enggak ada. Warajulun tasaddaqa bisodaqatin, orang yang mendapat perlindungan dari panasnya terik matahari kelak di padang mahsyar. Warajulun, seorang lelaki, tasaddaqa bisadaqatin, yang memberikan sedekah, infak sedekah, orang yang rajin gemar sedekah. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki duit, yang kita rezekikan harta. Pak, kita mau sedekah, pengen memberikan infak sedekah duit, tapi saya nggak punya duit. Mangkana lahu malun fal yatasaddaq bi amwali, barang siapa yang dia punya kelebihan harta, fal yatasaddaq bi amwali, sedekahlah dengan hartanya. Mangkana lahu aqlun, barang siapa yang punya akal, pikiran, fal yatasaddaq bi ukuli, sedekah dengan pikirannya, dengan usulannya, dengan idenya, pemikirannya, itu masuk kategori sedekah. Pak, duit gak punya, saya boro-boro mikir Pak, stres, gak bisa mikir, gak punya ide. Mangkana lahu quwwatun fal yatasaddaq bi quwwatihi, bisanya kekuatan Pak, tenaga, fal yatasaddaq bi quwwatihi, yaudah sedekah dengan kekuatannya, tenaga, kerja bakti di masjid, kerja bakti membantu perbaikan jalan dalam lingkungan perumahan dan lain sebagainya, itu masuk kategori sedekah. Makanya kadang-kadang amal ibadah itu kelihatannya amal dunia, tapi diawali dengan niat yang baik, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah itu jadi amal ibadah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhafaha, jadi sedekah tapi tidak pokoknya biasa-biasa saja. Fa akhfa, dia menyembunyikannya. Maksudnya menyembunyikannya bagaimana? Ya tidak diperlihatkan, tidak diperlihatkan. Tujuannya apa? Nanti kalau diperlihatkan nanti jadi jadi sum'ah gitu. Ada kalanya sedekah juga harus diperlihatkan supaya memberikan motivasi kepada yang lain, Jadi sedekah yang dikeluarkan secara terang-terangan itu bagus, tujuannya apa? Untuk memotivasi, memberi contoh kepada yang lain supaya ikutan seperti itu.
Wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang yang selalu zikir, ingat kepada Allah baik dalam kondisi rame maupun dalam kondisi sendirian sepi, terutama dalam kondisi kita lagi sepi, tidak ada orang yang lihat, selalu ingat. Walhasil selalu ingat zikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nah, orang tersebut nanti akan mendapatkan naungan dan perlindungan di hari kiamat dari teriknya panas matahari. Jangan sampai nanti kita menunggu dalam daftar tunggu yang panjang itu untuk menunggu panggilan dihisab, dihitung amalnya, mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri. Qala ya qalat. Nah, ketika itu Siti Aisyah mendengar penjelasan Nabi seperti itu, terus Aisyah ingin bertanya. Qalat, matur atau berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal yuhsaru ahadun kasian, apakah ada seseorang yang digiring ke padang mahsyar kasian yaumal kiamati, ada yang pakai pakaian, pakai baju, ada enggak ya Rasul? Mereka kita dialog yuhsaru yaumal kiamati, kasian dengan pakai baju. Kata Nabi, qala, Nabi menjawab, ya ada. Siapa itu ya Rasul? Al-anbiya wa ahluhum, para nabi dan keluarga mereka. Mereka ketika dihalau ke padang mahsyar dengan memakai baju yang seperti biasa, auratnya tertutup, pakai sendal, pakai sepatu, pakai baju, sesuai pakaiannya itu apa gitu. Wa ahlum, dan keluarga mereka. Keluarga Nabi itu siapa? Mungkin termasuk ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarga Nabi yang terdekat, mulai dari ayah bapak Nabi, ibu Nabi, istri Nabi, dan anak Nabi. Mereka adalah keluarga Nabi. Tentunya mereka yang satu iman, satu aliran, satu agama, satu kepercayaan, satu Tuhan dengan Nabi. Ada Nabi yang keluarganya tidak satu aliran, tidak satu Tuhan dengan Nabi. Banyak istrinya Nabi Lot tidak seiman dengan Nabi Lot, tidak percaya kepada Allah. Anaknya Nabi Nuh tidak percaya kepada Allah. Mereka ingkar, menjadi orang memilih kekafiran. Kembali lagi, al-anbiya wa alum, ahli para nabi dan keluarga nabi. Tentunya mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran para nabi. Kemudian banyak ulama yang menafsirkan, siapa wa alum, keluarga nabi. Keluarga Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi, cinta kepada Nabi. Dari mereka pun, mereka asalnya tidak harus dari orang Arab, walaupun mereka keturunan dari luar Arab, mereka beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Mereka masuk kategori ahluhum, keluarga Nabi. Berarti kalau mereka diakui sebagai keluarga Nabi, kelak mereka digiring di padang mahsyar, kasihan tetap memakai baju, tidak telanjang, tidak pakai, tidak nyeker. Jadi normal. Wa alum, dan keluarga Nabi. Berarti orang yang lain, bukan satu darah, bukan hanya satu darah. Karena banyak sahabat Nabi
yang bukan dari golongan orang Arab, seperti Bilal itu bukan orang Arab, Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Mereka semuanya diakui di samping sahabat Nabi, mereka adalah diakui sebagai keluarga Nabi. Begitu juga orang-orang Indonesia, orang Lebakwangi, bila mereka iman kepada Allah, iman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, melaksanakan ibadah sesuai dengan aturannya, kita semua juga masuk kategori keluarga Nabi. Ini yang kita Islam selalu kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi ya Rasul? Wasoimu rojabin, orang yang rajin puasa Rajab, wa Sa'ban, wa Ramadan. Puasa walhasil menunjukkan apa? Rajin puasa sunnah, terutama puasa Ramadan. Mereka yang eksis dalam puasa Ramadan kemudian diawali dengan puasa Sa'ban dan puasa Rajab, mereka kelak masuk kategori hadis ini ketika digiring di padang mahsyar kasihan dengan menggunakan pakaian yang utuh. Kemudian pada saat itu wa kullun nasi juyaun yauma idzin, pada hari itu semua manusia dalam keadaan lapar dan haus. Tapi orang-orang yang menjadi keluarga Nabi, mereka tidak merasakan lapar dan haus. Jadi lapar dan haus itu hanya dialami oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ibadah yang wajib maupun yang sunat tetap kita jaga. Yang wajib sudah tentu itu sudah kewajiban, yang sunat adalah untuk menambal apabila yang rukun, yang wajib itu ada kekurangan, ditambal, di cover dengan ibadah sunat yang lain. Wa kullun nasi juyaun yauma idzin ilal anbiya wa ahlum, kecuali para nabi dan keluarga mereka tidak merasakan lapar dan haus. Wasaimu rojaba wasabana fa innahum subbaun nas la ju'alahum wal atsa. Mereka dalam keadaan kalau tidak lapar berarti kenyang, kalau tidak haus berarti tidak merasakan adem, merasakan adem, wal atsa, dan tidak haus. Yusakuna bi ajma'i ilal masar, mereka digiring kepada masar dalam kondisi seperti itu. Kembali lagi dalam kondisi yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan seperti itu, disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Kalau banyak dosanya, ya nanti di sono keringatnya selutut. Dosanya lebih banyak sampai perut, dosanya lebih banyak lagi sampai dada. Banyak dosa nggak pernah ibadah, tenggelam dalam keringatnya, dalam keringatnya. Itu bagian daripada siksa yang diberikan Allah kepada mereka, orang-orang yang jauh, orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan nikmat, segala kenikmatan yang dirasakan ketika hidup di dunia. Bi'ajma'in ilal masar indal baitul maqdis. Nah, indal baitul maqdis, ketika itu digiring di bumi inda baitul maqdis bi'ardin yuqalulaha as-sahira, dikatakan itu bukan baitul maqdis, Filipina, yang di Papua Filipina.
Palestina, Filipina. Bisahirah, yang dimaksud sahirahnya apa? Ini kata Allah, fa innama hiya yajratu wahida fa idahum bisahirah. Tadi dikatakan bahwa nanti padang mahsyar itu titiknya seperti di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian yuqalulah as-sahira, ada yang mengatakan bukan Baitul Maqdis tapi bumi yang baru, bukan bumi seperti ini. Ketika kiamat sudah datang, manusia dibangkitkan, kemudian dia seperti hidup, tapi bukan bumi yang ketika mereka hidup di dunia, bukan bumi Indonesia, bukan lebih Arab Saudi, bukan lebih mana, tapi bisahirah, maksud sahirah itu bumi yang baru. Fa innama hiya yajratu wahidah, sungguh hari kebangkitan, hari kiamat itu yajratu wahidah, hanya sekali satu tiupan dari kiamat. Kemudian faidahum bisayro, kemudian mereka hidup di bumi yang baru. Al-ayat dalam surat An-Nahl ayat 13. Mulai siapa ya? Wa yuqalu innal khalaiqa fi arasatil qiyamah, dikatakan ini mungkin minggu yang akan datang, sesungguhnya semua makhluk akan dilepas di padang hari kiamat. Kondisinya seperti apa, berapa lamanya, jumlahnya berapa. Wa yuqalu innal khalaiqa fi arasatil qiyamati wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah istiqomah untuk menjaga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan pulang pada para jamaah yang diberikan kekuatan untuk merawat, memakmurkan rumah Allah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan badannya dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya fattahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'in la tajab wa min sari dalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa dalamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi jamaah min anil ilmi walil iman walil taqwa walil ibadah walil quran walil rizqi walil du'a walil khair wala tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhur innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.